misalkan tidak ada yang tidak jelas, semuanya jelas. Namun demikian, sebagai pertanggungjawaban kami sangat menyampaikan ke hadapan Bapak Ibu semua. Rapat anggota tahunan ini sebenarnya kalau dari rencananya, kalau ketentuannya kita 3 bulan Bapak. Ini sedikit, tapi ini lebih awal dibandingkan dengan tahun kemarin. Alhamdulillah dengan segala daya upaya, kerjasama kita juga dengan Dewas, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa menyampaikan pertanggungjawaban. Next, Mas. Oke, terkait dengan jumlah keanggotaan yang memang dari tahun ke tahun dinamis, karena memang di kantor kita selalu ada mutasi masuk dan keluar, ada informat dan sebagainya, sehingga posisi untuk anggota kita tahun sekarang adalah 276 orang dibandingkan dengan kemarin tahun 2008 261 orang. Ada pun unit-unit usaha seperti yang telah kita lihat semuanya, kita ada simpan, ada Waserda, Karyamat yang kemarin kita bulan terakhir kemarin mulai September kita coba ubah formatnya, kita ada perbaikan, kita rehab sehingga yang tadinya Karyamat itu tempatnya cukup gelap sehingga nyaman untuk istirahat, sekarang istirahatnya nyaman namun dengan adanya pembelajaran di toko. Coba coba dia. Bisa Mas ya? Sekarang enggak. Tadi kan tadi saya tanyakan apakah saya masih feedback, katanya masih sakit di telinga ya. Pak Basna yang benar itu siapa? Iya. Terus Pak Indra juga masih pakai mikrofon ya. Kita kalau misalnya panjenengan kan tidak pakai mikrofon, laptop kita masuk Pak ya. Atau pakai ini kalau nggak pakai headset, kalau pakai laptop langsung aja ini berarti mungkin lebih aman nih seperti Pak Kaper tadi. Ya. Oke. Kami lanjutkan karena IT ya ada risiko IT. Mudah-mudahan sekarang semakin jelas di hadapan Bapak Ibu semua. Kami lanjutkan bahwa tadi kita unit usaha kita ada berapa. Yang pertama tadi simpan pinjam. Alhamdulillah kalau dari sisi nominal yang kita dapatkan simpan pinjam masih menempati ranking teratas dari kegiatan kita. Jadi simpan pinjamnya itu lebih banyak pinjamnya daripada simpannya. Tapi itu dinamis malah menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu sekalian selaku anggota sangat concern dengan koperasi kita. Jadi terima kasih atas simpan pinjamnya. Kedua, toko Waserda yang kita sampaikan di awal tadi kita sudah coba untuk memperbaiki performanya. Alhamdulillah semakin meningkat. Ya memang meskipun di awal-awal kita terpaksa dipaksa Bapak, karena dulu kan kita belanja seadanya, nah sekarang dengan cara membagikan secara bocor, memang teman-teman kami semua, termasuk pengurus juga, kita semua ada kontribusi untuk melakukan belanja di karya. Meskipun ya kami perlu memberikan beberapa hal, belum optimal sekali, karena evaluasi kami sampai dengan akhir tahun kemarin, masih ada juga beberapa voucher yang teman-teman masih belum membelanjakan. Ini kami mohon partisipasi teman-teman semua, karena hidup matinya koperasi adalah dari kita dan untuk kita, monggo kita bersama-sama membesarkan koperasi. Dan juga dari sisi Waserda, yang bisa kami minta kepada Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ya tidak hanya sekedar menukarkan voucher. Jadi istilahnya voucher adalah bagian upaya untuk meningkatkan itu, namun di sana alangkah lebih baiknya kalau memang belanjanya mungkin lebih dari yang dia dari voucher. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena itu semangat kita kebersamaan di sana. Lalu usaha lainnya adalah persewaan mobil. Persewaan mobil kalau nanti Bapak Ibu bersani di laporan kami memang tidak optimal. Beberapa hal yang secara nyata menjadi hal yang menghambat, salah satunya yang memang sekarang lagi berkembangnya mobil daring dan lain sebagainya, sehingga kita yang ada ini memanfaatkan lebih baik manfaat yang ada di sana. Sehingga untuk sewa mobil memang tidak optimal. Lalu persewaan los kantin. Kita sudah sampaikan bahwasanya sewa los kantin itu dengan empat tempat itu dengan nilai yang tidak begitu material, dalam 1 bulan cuma 350.000, maka yang kita dapatkan juga sejumlah itu juga. Next.
Oh. Ya. Baik. Tampilan mengenai laba bersih, ya. Yang kita dapatkan di tahun 2019, kita sudah berhasil mencapai angka laba bersih 399 juta. Itu kalau kita bandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 374,843 juta, ada peningkatan 24 juta. Itu lagi-lagi kalau dipreteli, yang paling banyak masih kontribusi dari sisi simpan pinjam. Yang toko mungkin teman-teman banyak bertanya, apa besar? Ada peningkatan, namun tetap tidak signifikan. Karena semangat kita untuk toko adalah memberikan layanan. Sehingga kami dari pengurus tidak berani menetapkan harga jual yang terlalu tinggi. Kita ambil profit yang landai-landai saja, namun harapannya bahwasanya transaksi jual beli bisa berjalan lancar. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan seperti itu. Maka laba bersih kita ada peningkatan 6,47%. Itu insya Allah lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ada di dalam RKAP kita. Next. Nah, terkait dengan aset. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya ada peningkatan dari sisi laba yang itu tentunya didukung dengan adanya peningkatan aset. Jadi laba naik karena salah satunya adanya peningkatan aset. Yang paling kelihatan bahwasanya di tahun 2019 kita ada peningkatan aset 262 juta dibandingkan dengan tahun buku 2018. Termasuk yang kemarin dengan adanya kegiatan melakukan reform untuk toko, itulah salah satu yang kita lakukan untuk peningkatan aset tadi sehingga nilainya meningkat menjadi 3,574 juta. Cukup signifikan, 7,92%. Next, Mas. Nah, kalau kita lihat dari sisi permodalan, Bapak Ibu sekalian, juga ada peningkatan. Unsur permodalan ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, lalu dana cadangan, dana pengurus, dana sosial. Kumulatif di tahun 2019, 3,141 miliar. Sangat besar dibandingkan dengan tahun kemarin 2,909. Bisa dilihat di dalam paparan kami bahwasanya yang simpanan pokok meningkat namun tidak terlalu signifikan. Lalu dari simpanan wajib juga ada peningkatan 4%, simpanan sukarela ini ada peningkatan 29%. Nah, untuk simpanan sukarela beberapa teman dari anggota kita sudah coba untuk melakukan transaksi dengan menggunakan simpanan sukarela. Di awal-awalnya memang teman-teman ragu apakah atas simpanan sukarela itu akan mendapatkan return. Jadi karena kita memberikan dalam bentuk SHU, maka untuk simpanan sukarela pun tetap kita perhitungkan sebagai bagian untuk mendapatkan SHU secara proporsional. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, dana apapun ya Bapak Ibu sampaikan untuk ditaruh di koperasi, kalau memang itu terkait dengan permodalan, maka insya Allah akan tetap mendapatkan return. Lalu yang dana cadangan, ini dari tahun ke tahun lumayan besar ini. Tahun kemarin kita hanya 1 miliar 56, lalu yang tahun sekarang, Mas, yang tahun sekarang 1,2, sangat besar. Sehingga kami lagi berpikir-pikir ini. Kalau dana cadangan begitu besarnya mau dimanfaatkan untuk apa? Karena kalau tidak dimanfaatkan kita kalau idle itu malah bisa menjadi pemicu bagi pengurus khususnya untuk ngelirik-lirik mau dipakai itu apa. Maka kami dengan tingkat kehati-hatian nanti akan ada pembahasan khusus dana cadangan, nanti akan sampaikan Mas Janoto, sebaiknya dana cadangan dimanfaatkan untuk apa. Yang tentunya harapannya kita menggunakan tapi tidak melanggar regulasi. Karena nanti kalau kita menggunakan melanggar regulasi kan kita nanti bisa dicemprit. Ganti ya.
Mau cepat ya bisa, mau lambat kelewat. Ke belakang, Mas. Belakang ada suaranya. Gitu. Ada itu loh, Bapak. Jangan Bapak mute. Unmute. Baik, kita lanjutkan. Tadi dana cadangan yang nanti perlu pembahasan khusus akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lalu dana pengurus ada peningkatan karena itu memang menjadi bagian dari pemisahan dari SAU, namun tidak signifikan. Dana sosial ada penurunan karena memang ada beberapa penggunaan sesuai dengan regulasi yang ada. Next. Nah, kita bicara mengenai pendapatan. Pendapatan kita tahun sekarang, pendapatan operasional mencapai 500 juta, lalu dengan biaya operasional 126, maka diperoleh dengan laba operasional 375 juta. Kita ada pendapatan lain-lain, beban lainnya sehingga sebesar 28 juta, sehingga totalnya sisa yang berupa laba sebelum pajak 403 juta. Itu meningkat, kalau dibandingkan dengan anggaran, kita memang tidak mencapai target, sebesar 19,4% yang bisa terdapat. Namun dari tahun sebelumnya kita ada peningkatan. Next. Nih, kalau kita lihat mengenai perbandingan antara target dan realisasi, ya, ada upaya-upaya misalkan dari kemarin kita tetapkan bahwasanya kita akan mencapai laba sekurang 6% dari tahun anggaran 2018. Alhamdulillah di tahun 2019 kita bisa meningkatkan menjadi 6,47%. Angka yang kita dapat 399 juta dibandingkan 374 di tahun kemarin. Next. Lalu untuk RAT, bahwasanya mandatorinya dilakukan 3 bulan setelah tahun buku berakhir. Ini kita hari meskipun ada namun di tanggal hari ini kita bisa memenuhi sebagai pengurus untuk melakukan RAT. Lalu next, laporan keuangan tribulanan ini sudah kita bisa terbitkan, memang tidak on time terus. Kesulitan kami bahwasanya memang benar kami itu bekerja tidak hanya ngurus koperasi aja, tukin dan sebagainya, sehingga dengan berbagi waktu tetap bisa diselesaikan. Namun kami akan berupaya ke depan bahwasanya untuk percepatan penyusunan laporan keuangan, ya, dengan segala upaya nanti akan dibantu oleh teman-teman di pengurus untuk bisa mempercepat penyelesaian penyusunan kebutuhan laporan keuangan. Next. Masalah kewajiban perpajakan di tahun 2018 kita sudah penuhi, kita membayar pajak 5.543 sudah dibayarkan di 30 April, lalu pelaporan secara online juga sudah dilakukan, dan untuk tahun pajak 2019 juga sudah kita bayarkan tanggal 6 April 2020 sejumlah Rp5.570.200. Jadi kita insya Allah sebagai lembaga yang taat pajak. Next. Nah, terkait dengan mandatori karena tahun kemarin ada pergantian Dewan Pengawas, maka kita dimandatori untuk melakukan pemilihan badan pengawas, dan alhamdulillah sudah terpilih di tahun kemarin. Sekarang beliau-beliau ada di depan kami, ada Pak Ari, ada Bu Rina mewakili Dewan Pengawas. Next. Nah, terkait dengan upaya untuk pemberian layanan lebih baik kepada anggota, bahwasanya kita dimandatori untuk menata kembali display barang-barang toko koperasi sehingga lebih menarik bagi anggota untuk belanja. Kalau sekarang Bapak Ibu bersani di toko, insya Allah layoutnya sudah berubah, kita adakan beberapa tambahan yang memang lebih baik, termasuk juga penyediaan barang-barang sehingga ada papan nama dan sebagainya, karya mat yang kita banggakan, dan untuk itu merupakan salah satu upaya dari kita untuk memberikan layanan sesuai dan diamalkan oleh anggota. Next. Next, Mas. Nah, upaya lainnya untuk meningkatkan pelayanan, yang salah satunya karena kami merasa bahwa pengurus yang ada
tidak bisa optimal, maka salah satunya kita akan mengangkat manajer. Alhamdulillah telah bekerja untuk kami sejak September 2019. Lalu di belakang juga kalau Bapak Ibu bersani di kantin belakang itu karena ada tuntutan dari anggota, maka kita buatkan kamar mandi sehingga teman-teman yang di sana tidak terlalu repot untuk menuju tempat misalkan mau ke kamar kecil sehingga layanan bisa lebih cepat. Lalu untuk dalam rangka pemenuhan pembelanjaan di toko, kami juga telah membuat gudang untuk stok barang. Ada di belakang ada satu, yaitu di bawahnya tangga, di depan juga ada satu, ada 2 gudang yang kita manfaatkan sehingga barang-barang yang ada tidak mengganggu untuk pelayanan. Meskipun faktanya di dalam toko kalau Bapak Ibu ke sana masih kadang-kadang numpuk di sana, yaitu karena memang jumlahnya tidak memadai. 2 gudang ternyata belum cukup. Namun kita tetap optimalkan space yang ada dengan mengatur skala pada pengiriman barang sehingga semuanya bisa optimal. Lalu sistem voucher termasuk juga karena kita ada idle dana, kita telah mendepositikan anggaran kita 500 juta dan alhamdulillah itu juga merupakan salah kita. Lalu untuk mendapatkan feedback kepada pengurus, kami juga melakukan umpan balik dengan cara melakukan survei kepada anggota bagaimana pelayanan terhadap anggota. Next. Nah, itu mungkin paparan dari saya terkait dengan pertanggungjawaban. Untuk selanjutnya, rencana kerja dan anggaran 2020 nanti akan disampaikan oleh sekretaris kami, Pak Erno. Baik, Bapak Ibu, serta RAT, kami lanjutkan penyampaian untuk rencana kerja dan anggaran Koperasi Karya BPKP tahun 2020. Next, Mas. Bapak Ibu mungkin sudah membaca dengan cermat di materi RAT yang sudah kami share melalui grup RAT. Ya mungkin kami nggak terlalu panjang lebar. Jadi ada 5 target yang ingin kita capai, bukan kami ya. Nanti mungkin pengurus yang akan datang ini. Jadi pengurus yang akan datang yang harus dicapai ada 5 target. Yang pertama, di laba bersih tahun buku 2020 minimal 6% dari laba bersih tahun 2019. Ini seperti tahun sebelumnya juga seperti itu. Kemudian laporan keuangan triwulan terbit paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ini memang selalu tidak tercapai, mudah-mudahan di tahun berikutnya tercapai dengan solusi yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi. Jadi kita akan istilahnya jemput bola, jadi nggak menunggu Bu Himah selesai membuat BKU, tapi kita langsung menginput dari bukti transaksi. Dan yang ketiga, terlaksananya pemilihan ketua pengurus koperasi yang telah habis masa jabatannya tahun ini. Jadi hari ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar pemilihan ketua pengurus koperasi periode 2020-2023. Dan yang keempat, terlaksananya RAT tahun buku 2020 selambatnya 3 bulan setelah tahun buku berakhir. Jadi ini sesuai dengan anggaran dasar memang paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir. Cuman kalau kita lihat di Undang-Undang Koperasi sebenarnya 6 bulan ya, 6 bulan setelah tahun berakhir. Jadi kita memang lebih cepat di anggaran dasar kita. Dan yang kelima, ini tingkat kepuasan berdasarkan hasil survei sebesar 70%. Ini juga kita masih angka minimal karena baru pertama kali. Jadi nanti di akhir tahun mungkin kita membuat survei kepuasan anggota yang disebar mungkin melalui Google Form sehingga nanti kita bisa tahu seberapa puas pelayanan pengurus terhadap anggota. Target kami 70%, mudah-mudahan bisa tercapai. Next. Nah ini rencana anggaran koperasi tahun 2020. Bapak Ibu mungkin sudah baca secara detail di bahan RAT, jadi pendapatan operasional 558 sekian, 515 juta sekian, kemudian pendapatan di luar usaha 31 juta sekian, ini pendapatan deposito yang diharapkan di tahun berikutnya akan naik, karena tahun sekarang kan 28 juta, ya, sekitar 28 juta, dan kebetulan bunga dari deposito itu akan di top up menjadi pokoknya, jadi mungkin maka perkiraan kami nanti naik, ini hitung-hitungan kami menjadi 31 sekian. Kemudian biaya sebesar 160
juta sekian, kemudian ada anggaran investasi dan sosial 69 juta sekian. Next, Pak. Mungkin dari bahan RAT yang Bapak Ibu terima ada sedikit perubahan, terutama di biaya, Pak. Di biaya, next, Pak. Nah, ini di biaya ini kebetulan kami yang sudah di-share ke Bapak Ibu tidak memasuki lewat honor pengelola, honor pembantu penjaga toko. Jadi kemarin kita belum memasukkan honor pembantu penjaga toko yang baru diangkat di tahun ini ya, di tahun ini. Jadi kita anggarkan honor tiap bulan 250.000 kali 12 jadi 3 juta. Jadi ada penambahan biaya sebesar 3 juta. Hingga mungkin di angka anggaran biaya di bahan RAT yang sudah Bapak Ibu terima mungkin sebesar kurang dari itu ya. Sekarang jadi 160.649.048 rupiah. Jadi ini anggaran biaya yang sudah kami revisi. Kemudian next. Ini juga ada revisi. Jadi kemarin kan hanya uang tali asih dan santunan kematian. Jadi kami tambahkan rehab bangunan kantin. Jadi karena memang ada beberapa masukan, kantin kita kan banyak itu bau-bau dari samping kanan kiri, kemudian ada banyak lalat masuk sehingga kemudian nanti akan direhab sehingga lebih nyaman bagi pengguna kantin intinya gitu. Dengan anggaran 25 juta rupiah. Kemudian tambahan lagi untuk pembagian parcel lebaran. Jadi karena RAT ini kita tidak membagikan door prize, sehingga kita alihkan ke pembagian parcel lebaran senilai kurang lebih 30 jutaan ya, 29.670.000. Jadi total anggaran investasi dan sosial sebesar 69.670.000. Jadi itu mungkin dari kami untuk RKA dan target kinerja pengurus tahun 2020. Baik, kita lanjutkan dengan agenda lainnya. Jadi memang ada 3 agenda. Jadi yang pertama tadi LPJ, kedua RKAP, yang ketiganya agenda lain. Agenda lain adalah terkait dengan pada saat RAT tahun buku yang lalu itu ada masukan, ada usulan ya dari Saudara Dudung ya, Saudara Dudung waktu itu agar karena melihat cadangan kita sangat besar 1,2 miliar sehingga diusulkan oleh Pak Dudung waktu itu agar dibagikan saja gitu. Ini terlalu besar kan riskan nanti daripada disalahgunakan dibagikan. Jadi waktu itu kami terima usulan itu, terus kami cek ternyata di anggaran dasar itu dana cadangan itu aturannya di anggaran dasar tidak boleh dibagikan kepada anggota. Jadi di situ dibunyikan bahwa dana cadangan adalah untuk menutup kerugian koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota. Itu di anggaran dasar kita. Nah, makanya setelah kami juga mengecek ke Undang-Undang Koperasi yang baru, jadi yang berlaku ya, yang tahun 92. Jadi di situ memang sudah pasal itu ternyata mengacu ke Undang-Undang yang lama, jadi tahun 67. Jadi pasal bahwa dana cadangan tidak boleh dibagi ke anggota itu mengacu ke Undang-Undang yang lama. Di Undang-Undang yang baru itu tidak diatur itu. Jadi dana cadangan penggunaannya tergantung kepada keputusan rapat anggota tahunan. Nah, mengacu dengan hal tersebut, maka di agenda lain-lain ini kami mengusulkan dari pengurus untuk merubah anggaran dasar, ya. Jadi mengubah anggaran dasar kita, yaitu di pasal mengenai dana cadangan. Jadi yang semula dana cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota, nanti berubah menjadi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Jadi itu sesuai untuk apa? Untuk menyelesaikan usulan dari Pak Dudung seperti itu. Jadi nanti ada perubahan anggaran dasar. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya? Sebentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Oh ya ini. Jadi dana cadangan kita kan sangat besar, 1,2 miliar. Padahal koperasi kita itu
Kalau menurut saya tidak mungkin rugi ya, karena kita pendapatannya sudah pasti, jadi terutama pendapatan jasa pinjaman sudah pasti, karena dipotong dari dari tukin kita, sehingga kita tidak mungkin rugi. Padahal kan dana cadangan fungsinya untuk menutup kerugian, dan 1,2 miliar itu terlalu besar, sehingga nanti ada rencana dana cadangan itu dibagikan ke anggota, cuman pada saat anggota itu berhenti dari keanggotaan, maksudnya setelah pensiun, setelah mutasi mungkin, atau setelah mungkin insya Allah ya, meninggal dunia ya. Jadi pada saat anggota berhenti nanti bisa diambil dana cadangan tersebut. Nanti perhitungannya proporsional, kan kita buat perhitungannya. Kemudian yang kedua, mengenai jumlah dana cadangan yang sangat besar itu, kita akan juga merubah pasal di anggaran dasar ya, terkait dengan pasal pembagian SHU. Jadi di anggaran dasar kita itu SHU dibagi 40% untuk anggaran dasar, untuk cadangan, 40% untuk SHU ke anggota, kemudian 15% ke pengurus, kemudian 5% untuk dana sosial. Jadi nanti prosentase untuk dana cadangan diperkecil, jadi mungkin menjadi 5 atau 10%. Ya, jadi karena dana cadangan sudah terlalu besar, sehingga riskan untuk riskan bagi pengurus untuk intinya riskan, berisiko untuk disalahgunakan. Makanya kita amankan seperti itu. Jadi kita langkahnya itu dengan mengubah anggaran dasar itu. Jadi usulan kami prosentase untuk merubah anggaran dasar adalah dana cadangan 10%, SHU untuk anggota 70%, kemudian dana pengurus seperti sebelumnya 15%, dan dana sosial 5%. Jadi ada perubahan seperti itu. Jadi insya Allah dengan perubahan itu maka nanti akan terjadi kenaikan SHU ya. Misalnya SHU-nya yang dulunya 40%, kita jadi 70% di tahun ini. Jadi mungkin itu agenda lain-lain dari kami. Jadi ada perubahan anggaran dasar dan terkait dengan pembagian dana cadangan ke anggota. Cuman mekanismenya nanti setelah anggota berhenti dari keanggotaan, artinya setelah mungkin pensiun, mutasi ke tempat lain atau meninggal dunia, itu baru kita bayarkan dana cadangan yang sudah kita hitung nantinya itu. Mungkin itu paparan dari saya terkait dengan RKA Koperasi dan agenda lain. Kami kembalikan ke Pak Gi untuk melanjutkan paparan ini. Terima kasih. Saya ada paparan. Sudah bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah paparan kami dari pengurus terkait dengan pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2019. Untuk itu tentunya pandangan atas pertanggungjawaban kami menunggu dari Bapak dan Ibu semuanya. Untuk kesempatan pertama mungkin karena yang dekat kami adalah Dewan Pengawas, kami silakan nanti dari Dewan Pengawas untuk mengawali mengenai laporan pertanggungjawaban kami. Disilakan. Sini. Siapa Mas? Lekar ini? Oh, lega isor ini. Ini dia. Pak Ari jat nyoko. Nah, tetap Ari. Ini pakai ini. Ayo atasnya ini. Lari. Suara. Mana? Nggak ada. Nggak jadi. Baik, Mas. Dan nggak bisa. Di sini, digedein. Ini tuh. Ya itu. Kayaknya nggak bisa masuk.